ya kebijakan entrepreneurship ini jangan sekedar jadi jargon, tapi harus benar-benar ada willingness. Ternyata banyak sesat pikir, banyak salah kaprah, banyak mitos tentang kewirausahaan ini gitu Bang. Lo bikin warung pecel, lo menciptakan lapangan kerja buat 4 orang, tapi ada pecel lele lain yang tutup gara-gara bisnis lo ini gitu kan. Yeah. Bahkan radikal gue adalah sebagian usaha mikro dan usaha kecil ditutup aja, disuruh bangkrut gitu, kita matikan gitu. Kenapa? Semua orang bisa berwirausaha, tapi tidak semua orang bisa mengembangkan bisnisnya menjadi bisnis yang berdampak terhadap ekonomi. Entrepreneurship ini bisa didebunk manakala kita berbicara entrepreneurs yang seperti apa gitu. Aduh. Ntar gue recording dulu aja langsung. Kok kayaknya lo kurusan banget, Yor? Kurusan gue, diet gue, tobat. Gila, tobat. Agak sih simpelnya nggak bisa beli makanan aja gitu kan? Iya, mahal ya di sana ya. Iya, susah juga kan, nggak bisa ngemil kita. Oke lah, kita mulai lah. Siap. Di tahun 2021 ini gue punya resolusi nih, gue mau buka podcast. Podcastnya kita itu bernama Bisnis Berbasis Science. Membahas terkait dengan bisnis dan kewirausahaan, tapi menggunakan 2 spektrum gitu, bukan hanya spektrum praktisi yang terkadang-kadang terlalu konteks spesifik berdasarkan pengalaman dia, tapi gue juga pengen bahas dari sisi akademik juga gitu, dari sisi science-based evidence-nya juga itu seperti apa gitu. Nah, gue nggak tahu sih ini orang-orang bakal ngantuk atau gimana nih kalau misalnya denger kalau podcastannya malah kita berbicara sains. Tapi menurut gue lo menjadi hal yang lo menjadi praktisi pertama yang kita undang ya, yang cukup representatif terkait dengan visi bisnis berbasis sains ini. Jadi buat para pendengar nih ya, Yorga ini gue ngundang dia dalam rangka untuk ngebahas salah satu postingan dia di Instagram yang menurut gue cukup menarik gitu. Judulnya adalah Mitos Entrepreneurships. Ya kan, aku mikir ini biar si Yorga ini menjadi kick off bagi episode pertama gitu. Dan gue nggak salah. Tadi gue ngundang dia untuk hari ini kita melakukan podcast. Sebelum kita bicara dia ngirim gue artikel. Artikel buat di koran. Wah, ini bener-bener dia anak saintifik banget. Tapi mungkin sebelum kita mulai, Yor, lo kenalin dikit lah tentang diri lo, men. Ya, jadi gue ini statusnya ada 2. Yang satu adik kelasnya Bang Nazmi di Teknik Industri. Yang kedua asisten pelatihannya di pelatihan kita GPMP ya. GPMP. Kakak. Ya jadi intinya sama-sama sama Bang Nazmi di SBM ITB udah sering collab buat ngisi pelatihan, ngedesain inkubator bisnis dan lain sebagainya ya, bootcamp dan lain sebagainya. Sekarang kebetulan lagi tugas belajar S3 di London School of Economics. Cuman karena gue ini bukan pebisnis ya Bang ya, kita ngajar di sekolah bisnis, tapi tidak semua pengajar ini bisa berbisnis kan. Jadi gue memang lebih tertarik di isu-isu policy gitu. Jadi memang salah satu yang jadi concern gue tentang, kalau tesis gue spesifiknya tentang gig economy, tentang platform ekonomi, cuman karena kita sekarang nggak banyak bahas itu, salah satu concern gue juga entrepreneurship policy sih gitu. Jadi poin gue, oke, semua orang boleh berbisnis, semua orang boleh melakukan, maksudnya entrepreneurship adalah aktivitas yang menarik untuk semua orang, tapi poinnya adalah yang sering gue angkat, gimana pemerintah tuh harus menyusun ulang prioritasnya gitu ya. Jadi ya itulah yang jadi salah satu jadi concern gue sebelum bicara lebih jauh, tapi ya kebijakan entrepreneurship ini jangan sekedar jadi jargon, tapi harus benar-benar ada willingness dari pemerintah dan harus ada prioritas gitu, karena too much effort tuh buang duit doang jatuhnya kan. Gitu Bang. Jadi kayak kita Bandung, apalagi ya, udah itu kalau profil udah ya. Itu menarik sih, tapi sebelum ke sana, gue masuk ke ini dulu pertanyaan pertama. Kenapa tiba-tiba lo bikin posting mitos entrepreneurships gitu? Lo dari mana tiba-tiba membuat posting mitos? Oh ya, mungkin buat bagi pendengar yang ingin membaca postingannya itu bisa langsung ke
Yorga Permana ya. Yorga Permana. Nah, itu Instagramnya. Ya. Oke, Bro. Jadi gimana, Bro? Kenapa lo tiba-tiba bisa bikin postingan tentang mitos entrepreneurship? Alasannya dua ya. Alasan pertama, alasan pribadi itu lebih sesimpel posting Instagram ini kan refreshing ya Bang ya. Ya lo pernah mengalami S3 yang jenuh, yang nulis paper, baca paper, kita butuh pelarian. Kalau di Bandung kan pelariannya kita ngajar, ngisi materi. Ya, pelarian gue ya udah posting status. Jadi sebenarnya gue udah sering posting-posting kajian-kajian bukan cuma tentang entrepreneurship. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa spesifik mitos entrepreneurship? Karena sebenarnya gue greget Bang. Jadi ceritanya sih pernah diundang gue untuk ngisi suatu pelatihan berbasis ya gitulah, kita sering banget kan pelatihan untuk memberdayakan entrepreneur dan lain sebagainya. Ini yang ngadain pemerintah, tapi kok gue greget gitu karena pesertanya juga jualan bala-bala, jualan siomay, tapi materinya digital marketing gitu. Ini kok jauh panggang dari api gitu. Jadi ini yang jadi kritik gue, pemerintah tuh menjadikan entrepreneurship as a buzzword, ngabisin anggaran, ngabisin proyek untuk pelatihan yang KPI-nya nggak jelas gitu. Jadi ya gue bikin ya udah ini mitos entrepreneurship atau sesat pikir entrepreneurship yang ternyata bukan hanya jadi masalah pemerintah, tapi juga pengajar, mahasiswa, bahkan pebisnis sendiri yang jadi too much aja, kita bicara entrepreneurship too much tapi tanpa menyadari yang kata lo tadi, science base-nya seperti apa. Jadi gue pengen lebih banyak mengemphasize science base-nya. Udah banyak kok penelitian, walaupun penelitian juga debatable di social science ya. Kita nggak bisa langsung percaya nih, paper ini empirically bilang kayak gini ya, kita harus skeptis. Tapi ya, dari skeptisisme itu ternyata banyak yang bisa kita ambil gitu, bahwa ternyata banyak sesat pikir, banyak salah kaprah, banyak mitos tentang kewirausahaan ini gitu Bang. Gila, itu kata-katanya ngeri, sesat pikir. Sesat pikir. Gue kayaknya akan jadikan itu ininya, judul podcast kita, sesat pikir. Kebetulan itu judul artikel lo kan? Sesat pikir fallacy kan? Fallacy diterjemahin ke bahasa Indonesia. Oke, tapi ini yang menarik ya. Dalam postingan lo, kita akan membahas satu tesis yang paling kayaknya bener-bener salah satu tesis yang paling diandalkan oleh banyak pemerintahan ya dalam rangka untuk mendorong namanya aksi entrepreneurship. Jadi tesis bukan dalam rangka agar mereka terpilih jadi kepala daerah atau aduh, isunya kesana dalam rangka untuk terpilih, dalam rangka untuk suatu tujuan. Oke. Nah, tesisnya ini cukup menarik ya. Karena gue juga dulu ya, believe it or not ya, mungkin kalau gue ngeliat diri gue 10 tahun yang lalu, gue juga salah satu pengikut tesis ini gitu. Dan bahkan tesis ini pun yang jadi salah satu alasan gue dulu join ke SBM ITB gitu pertama kali dan mendirikan Kewirus.com. Jadi tesisnya berbunyi begini, ya, bahwa agar negara dikatakan maju, maka 4% dari populasinya seharusnya adalah seorang entrepreneurs. Nah, itu tesis yang sering sekali digaungkan, ada juga di postingan lo kan. Jadi kalau kita berbicara tesisnya adalah agar negara bisa dikatakan maju, 4% dari populasi seharusnya adalah seorang entrepreneurs, maka kalau Indonesia tuh kalau nggak salah populasinya sekarang 268 juta ya, sekitar segitu. Maka kurang lebih harus ada 10 juta entrepreneurs, maka Indonesia tuh akan dikatakan maju. Nah, ini kan tesis yang lo debate ya, yang lo keluarkan beberapa poin-poin antitesisnya gitu. Nah, itu gimana? Coba pandangan lo secara umum gimana terhadap tesis tadi? Oke, disclaimer dulu, kita setara ya Bang. Maksudnya kalau lo mau entry masuk membantah terserah ya. Ya karena kadang-kadang podcast tuh ada pembicara, ada pewawancara, tapi kita diskusi aja kan. Kalau kita diskusi, kita diskusi aja kita. Ya ada beberapa poin sih. Poin pertama menurut gue, ya gue belajar tentang economic geography ya. Geografi ini kan sangat jadi konteks yang menarik di dunia gitu. Kenapa suatu negara maju, kenapa suatu negara nggak maju. Apa yang menarik dari Korea Selatan, dari Taiwan gitu. Jadi artinya salah satu kesimpulan dari economic geography adalah geography matters gitu. Matters dalam arti konteks, culture itu sangat matters untuk kemajuan suatu bangsa gitu. Dan artinya no one single bullet, no one size fit all gitu. Jadi tidak bisa kita bilang kalau lo mau maju lo harus gini, kalau lo mau maju harus gini. Padahal karena setiap negara tuh punya path dependency, punya tracknya masing-masing gitu.
Nah, sekarang kita bicara entrepreneurship gitu. Gue akhirnya gelisah gitu ya dengan jargon 4% ini dari mana sih? Ya kita sebagai scientist kan googling kan, ini sumbernya dari mana gitu. Gue ngetres sebenarnya nggak tahu ya kalau lo ada sumbernya, kata gue nggak ada Gak sebenarnya ada, gitu. gak ada, gue Nggak juga gak ada nemu kan. sumbernya. Dan nemu itu buzzword gitu. Kemenperin udah ngomongin itu, gubernur Jawa Timur, semua orang politisi lah gitu. Dan itu bukan kejadian di Indonesia doang. Kalau di luar negeri mungkin lebih ilmiahnya dia nggak pakai angka gitu ya. Cuman kita kan bisa wirausaha itu cukup. Kalau kita kan 4% gitu. Di mana 4% tuh gitu kan. Tapi ya poinnya adalah angka itu tidak ada. Pertama tidak ada angka threshold minimum gitu. Ya gue cerita di postingan itu, US, Korea Selatan itu punya culture entrepreneurship yang tinggi. Kalau kita define entrepreneurship sesimpel new venture gitu ya. Eropa, Jerman, Sweden gitu, itu kayaknya nggak banyak amat kok yang berentrepreneurship itu tentang angka gitu. Yang kedua ya kita definisi kan, maksudnya kita akan diskusi definisi apakah entrepreneur itu gitu kan, apakah definisi entrepreneur itu pengusaha, apakah ya gue ngikutin postingan lo di Cowries.com gitu ya, yang satu growth mindset atau yang sesimpel bikin small business warung kita bisa sebut entrepreneurship, kita akan banyak diskusi di definisi itu. Tapi ini yang akan jadi kritik buat para pengambil kebijakan, politisi atau sebagian ya semua orang yang terlibat dalam entrepreneurship policy ini, entrepreneurship apa yang lo mau bangun gitu. Nah itu yang harus jadi perdebatan. Nah salah satu yang literatur yang menarik, contohnya misalkan Global Entrepreneurship Monitor, dia kan rilis tentang tren entrepreneurship setiap negara setiap tahunnya gitu. Di tahun 2009 salah satu paper laporan yang paling meditasi itu tahun 2009, dia mapping nih hubungan antara jumlah new venture, jadi early stage venture gitu ya, yang bisnisnya kurang dari 3 tahun, yang berdiri setiap tahunnya, dengan GDP per kapita suatu negara. Itu tuh bentuknya membentuk U-curve gitu, Bang. U-curve itu dalam arti di negara miskin yang mau naik gitu ya, itu entrepreneurship banyak gitu. Tapi semakin negara itu middle class, dia semakin dikit entrepreneurnya. Karena ini economic of scale. Jadi akan ada pemenang kan. Lama-lama si yang kecil-kecil ini kalah, jadi daripada gue bikin bisnis baru, mending gue jadi karyawan dalam suatu bisnis yang lebih besar. Jadi U-curve. Jadi justru GDP per kapita naik, semakin sedikit entrepreneur. Tapi nanti GDP per kapita naik karena orang sudah mulai masuk ke innovation base, service industri semakin banyak, service semakin murah, orang spending mau spending meningkat, entrepreneurship naik lagi gitu. Nah, jadi artinya relasi antara kemajuan suatu bangsa yang diukur oleh GDP per kapita dengan jumlah entrepreneur per populasi atau per populasi penduduk dewasa itu sebenarnya tidak linear gitu kan maksudnya. Dan U-curve ini pun masih bisa debatable. Causality-nya gimana? Apakah entrepreneurship menaikkan GDP per kapita atau GDP per kapita justru menaikkan jumlah entrepreneurship gitu. Iya, jadi artinya ini hanya korelasi bukan causality gitu. Jadi banyak yang bicara misalkan sekarang tren 3.0, 4.0, offshoring, outsourcing kemana-mana, akhirnya small business matters. Sementara dulu 2.0, manufaktur, economic of scale, vertical integration, entrepreneurship berkurang karena ya harus besar gitu. Jadi artinya ini juga fase zaman juga berpengaruh gitu. Jadi udahlah mulai sekarang menurut gue kita tidak usah terjebak threshold berapa entrepreneurship, tapi justru lebih ke mendefine entrepreneurship yang seperti apa yang bisa mengelevate bangsa ini, kota kita, daerah kita untuk bisa maju. Nah barulah kalau debat di sana menurut gue itu lebih berbobot gitu dalam arti sehingga semua kebijakan kampus gitu ya menciptakan entrepreneur, APBN, APBD, terus CSR, semuanya mengarah ke sana gitu. Kita fokus ke suatu jenis entrepreneur yang memberikan spillover effect untuk society gitu. Nah itu debat selanjutnya menurut gue gitu, Bang. Ini nggak salah gue mengundang Yorga nih. Kayaknya gue undang-undang selanjutnya akan keder nih. Aduh. Pendapat gue dulu lah, pendapatnya lo setuju nggak? Lo setuju atau nggak setuju nih? Kalau menurut gue pertama sama, gue nggak menemukan adanya sumber yang sahih yang terbukti secara empiris kaitannya terkait dengan 4%. Yeah. Nah, cuman yang what matters the most menurut gue itu, dan gue setuju sama lo, adalah dampak entrepreneurship terhadap ekonomi bangsa. Kalau kita berbicara entrepreneurship by definition, sebenarnya jadi luas ya. Nah, mendingan kita mulai dari situ. Kalau dari lo sendiri, definisi entrepreneurship lo itu apa? Nah, dari gue ya. Jadi entrepreneurship oke lah. Kita banyak bicara di SBM tentang mindset ya. Mindset.
gua mazhabnya Schumpeter innovation. Jadi itu explicitly Schumpeter bilang kalau lo berinovasi, inovasi apapun ya, produk, proses, baru di pasar atau kalau istilah apa baru di pasar, baru di perusahaan, as long as you are innovate, you are an entrepreneur gitu kan. Jadi dari sana artinya lebih clear. Even lo intrapreneur, even lo kerja di perusahaan, gue lihat biografi si Sundar Pichai ini, CEO-nya Google nih, dia selalu jadi karyawan gitu. Dia nggak pernah bikin bisnis gitu kan. Tapi dia selalu berinovasi. Dia bikin Google Chrome, dia berkontribusi dalam membuat Gmail. Itu entrepreneur kan gitu. Jadi gue lebih percaya bahwa entrepreneurship itu mindset. Termasuk artinya ketika kita berbisnis, kalau kita hanya berimitasi, bikin warung, niatnya survive, itu bukan entrepreneur. Tapi ketika kita berinovasi gitu, ketika kita membuat suatu nilai tambah baru, itulah kita entrepreneur. Nah, tapi oke lah, kita sepakat kita bicara entrepreneur ini dalam hal bisnis gitu ya. Oke, kita sempitkan lingkup kita, intrapreneur, corporate entrepreneur itu babnya lu ngisi training di Telkom gitu ya. Kita bicara bab kita menginkubasi, membangun bootcamp dan lain sebagainya gitu ya, ngajak orang entrepreneur. Nah, menurut gua kita harus fokus. Jadi kita sepakat entrepreneur itu adalah mereka yang berinovasi. Oke lah dia mendirikan bisnis. Kita harus mencari nih mana yang paling bisa memberikan impact tadi itu buat society gitu. Apa definisi memberi impact buat society? Yang paling simple directly menciptakan lapangan kerja gitu kan. Nah, tapi kan menciptakan lapangan kerja ini juga kita harus mapping secara agregat lapangan kerja bertambah atau it's just a zero sum game gitu kan. Lo bikin warung pecel, lo menciptakan lapangan kerja buat 4 orang, tapi ada pecel lele lain yang tutup gara-gara bisnis lo ini gitu kan. Jadi artinya beberapa bisnis yang sifatnya lokal atau bahasa papernya kan non-tradable business ya, non-tradable service. Jadi non-tradable itu artinya produknya tidak bisa di-trade jauh. Jadi distance matter, hanya berlaku lokal, itu sebenarnya adalah zero sum game bisnis. Jadi market saturation terjadi di sana. Lo bisnis sesuatu tapi konsumsi masyarakat spendingnya masih segitu-segitu aja. Jadi dia hanya switching spending dari suatu bisnis ke bisnis lain. Sehingga ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Jadi untuk individu, gue nggak nyalain lo mau jual milkshake, mau jual pecel lele nggak masalah gitu. Tapi kalau kita sebagai orang yang gue pengen mengubah keadaan, gue cuman bukan sekadar survive, gue mau hidup, tapi gue pengen memberi impact buat society. Atau pemerintah ingin prioritas program. Jadi harus dipilih sektor mana yang penting. Nah, beberapa penelitian yang gue percaya, ternyata bisnis tradable service ini yang lebih matters daripada non-tradable service gitu. Jadi gue sangat suka bukunya Enrico Moretti, dia labor economics, dia nulis buku The New Geography of Jobs. Dia cerita tentang bisnis-bisnis tradable ini. Tradable itu paling simpel manufaktur kan, pabrik, lo produk, jualan, dijual keluar, bisa kemanapun. Tapi tradable yang lebih canggih kan, service yang bisa di-deliver via online gitu kan, atau high-tech sektor gitu ya, pharmaceutical company dan lain sebagainya. Si Moretti ini bilang, ada yang namanya local multiplier. Local multiplier ini bilang, kalau manufaktur itu angka pengalinya 1,6 sampai 2. Artinya, ketika ada entrepreneur nih, bikin manufaktur, dia menyerap 100 orang pekerja. Oke, ini 100 orang pekerja directly gitu ya. Nah, akan ada 160 pekerja lain yang tidak bekerja di sana, tapi dia jadi ada pekerjaan gara-gara aktivitas si pabrik ini gitu. Ini multiplier kan. Ada pabrik, ada laundry, ada tukang ojek, ada tukang bala-bala dan lain sebagainya. Itu 1,6 pengalinya. Kalau high tech sektor, dia menemukan nilai pengalinya itu 6 gitu. Dan dia selalu pakai contohnya Microsoft, Amazon, Apple gitu. Microsoft yang datang ke Seattle yang saat itu lagi zong banget ya, karena Boeing waktu itu udah industrialisasi, Seattle tuh udah kota yang gak ada harapan lah, mirip Detroit gitu ya, semua orang pengangguran banyak, tiba-tiba datang Microsoft, karyawan 12.000, tidak hanya menciptakan 12.000 karyawan, tapi dia bilang ada 60 karyawan, 60.000 aktivitas pekerjaan lain, dokter, lawyer, ya itu semua kan sebenarnya non-tradable ya, itu tuh semuanya local service, tapi gara-gara ada orang yang gajinya gede kerja di Microsoft, spending dia bertambah, itu menciptakan aktivitas multiplier effect untuk masyarakat gitu. Akhirnya Seattle, Starbucks besar di sana, Amazon membuat headquarter di sana. Jadi artinya Microsoft ini impact-nya bukan cuma buat karyawan Microsoft per se, tapi juga untuk satu kota keseluruhan. Nah, itu yang gue ingin ceritakan, bahwa ketika fokus kita, effort kita besar untuk sesuatu yang apa yang memberikan impact besar, misalkan generate indirect jobs, mengurangi kemiskinan,
menaikkan bukan UMR, apa istilahnya, average wage di kota tersebut dan lain sebagainya. Itulah yang harus jadi prioritas kita gitu, pemerintah, pendidik, acara inkubator dan lain sebagainya. Dan gue sepakat sebenarnya business entrepreneur in terms of tradable sectors, yaitu manufaktur, digital gitu, itulah yang sebenarnya bisa mengenerate multiplier efek kepada sektor-sektor lokal. Sektor-sektor lokal gue pikirnya itu laissez-faire aja lah, status quo, diemin aja UKM itu, gak usah dikasih kredit, gak usah dikasih apa, selama aktivitas pasar bekerja dia bisa jualan bala-bala gitu, gak usah dipaksain dia harus ikut digital marketing gitu kan. Ya, gitu, Bang. Oke, jadi gue menangkap sih poin dari lo ya, tapi coba gue ini ya, supaya pembicara nih, gue takutnya banyak yang haha nih, Mas Yorga, Kang Yorga ini kok tinggi banget nih bicara apa? Terlalu ini ya. Tapi menurut gue menarik, itu interesting banget, dan gue cukup yakin bahwa ada beberapa tesis-tesis yang barusan lo sampaikan ini bisa kita bahas lebih lanjut ya. Tapi sebenarnya gue balik lagi dulu ya. Kalau bagi gue pribadi ya, entrepreneurship itu sendiri, kalau kita udah pakai kata ship ya di belakangnya ya, itu kan berarti suatu proses ya, suatu aktivitas. Kalau entrepreneur kan pelaku ya, entrepreneurship ini adalah suatu aktivitas untuk bisa menciptakan suatu bisnis. Nah kalau tadi yang lu tunjukkan gitu, dengan contohnya Microsoft masuk ke Seattle dan bagaimana itu membawa suatu efek terhadap perekonomian lokal gitu kan, terutama terkait dengan munculnya jobs baru ataupun jobs turunannya. Yang juga cukup menarik adalah kalau misalnya pecel lele masuk ke Seattle, apakah akan berpengaruh, kan kira-kira kayak gitu kan? Jangan-jangan nggak berpengaruh nih. Nah berarti kan sebenarnya kalau kita lihat entrepreneurship itu adalah aktivitas untuk menciptakan bisnis, berarti kan bisnis seperti apa nih? Nah ini yang paling penting kan, bisnis yang seperti apa yang kalau diciptakan itu bisa menghasilkan dampak. Nah, yang gue tadi mau sedikit saat lo berkata terkait dengan UKM. Nah, ini agak-agak menarik, ini cukup menarik ya, di mana kalau kita berbicara UKM, usaha kecil dan menengah, usahakan UKM itu usaha kecil. Ya. Tambah mikro lah, tambah mikro. UMKM lah, oke lah, UMKM ya, usaha menengah, usaha mikro kecil menengah. Ya. Nah, pada hakikatnya itu kan definisinya sebenarnya berdasarkan, kalau definisi formal legalnya itu kan berdasarkan omset, betul tidak? Yes. Jadi at some point Gojek pun adalah mikro. At some point Gojek itu small. Setuju nggak? Driver Gojek kan maksudnya? Enggak, Gojek as an organization at some point in his time dia adalah small business. Kalau kita mengikuti definisi formal legalnya. Yes. Microsoft, bahkan Apple deh, at some point dia adalah sebuah small business. Yes. Nah, jadi kita harus agak-agak kritisi dulu nih, UMKM ini tuh definisinya itu adalah suatu bisnis yang berada pada strata omset tertentu. Sebenarnya bukan bisnis UMKM yang kita diamkan gitu. Tapi yang lebih spesifik adalah suatu bisnis yang bisa growth, ya, yang bisa berkembang atau yang dia tidak bisa berkembang gitu. Ya. Nah, saat gue berbicara growth, ini akan menjadi menarik lagi nih. Karena apa? Karena pertanyaannya, apakah pecel itu, orang jualan bala-bala, itu bisa di-grow? Bisa di-scale? Nah, itu kan menjadi pertanyaan tuh. Kalau misalnya gue memproduksi coklat, dan ujung-ujungnya coklat itu bernama Cadbury, pertanyaan gue, kalau Cadbury buka di Bandung, apakah naik ekonomi bangsa? Nah, artinya kita nggak berbicara produk, kita nggak berbicara besar kecilnya perusahaan, tapi kita berbicara potensi pertumbuhan. Kalau gue melihatnya begitu, karena agak susah nih kalau UMKM itu at some point semua bisnis itu small. Ya. Kalau kita berbicara jenis produk, kita bisa melihat ada berbagai macam produk-produk yang sebenarnya bisa masuk UMKM berdasarkan definisi konvensional yang masyarakat, tapi banyak yang akhirnya berkembang pesat. Kayak Coca-Cola, McD jualan burger, tapi mereka memiliki dampak besar gitu kan. It's not about the product sih sebenarnya. It's not about the product, it's not about the industry. It's about apakah bisnis ini memang bisa si entrepreneurs-nya mengembangkan menjadi berdampak. Jadi itu kalau dari gue, yang paling penting ya entrepreneurs-nya nih. Bukan entrepreneurship-nya, bukan bisnisnya. At the end of the day, what matters the most itu adalah entrepreneurs-nya. Ini ya, gue kalau malah jadi yang diundang ya. Tapi kan gue jadi diskusi ya. Kenapa? Kalau gue akan ngeluarin tesis lagi nih baru nih. It's not the ship that matters, it's the captain gitu. Jadi entrepreneurship is not the ship, it's the entrepreneurs that matters. Gitu.
ya kan? Karena entrepreneurs kalau dia mengambil produk apapun dia bisa men-scale selama dia punya kompetensi. Nah mungkin nggak sih menurut lo nih ya, Ya, mungkin nggak sih itu alasannya UMKM tadi quote unquote sebenarnya kita bisa bicara usaha mikro kali usaha kecil itu justru dibekali kompetensi-kompetensi untuk grow. Mungkin nggak sih itu maksudnya dari pemerintah? Bagaimana menurut lo? oke. Nah, iya sih. Ya gue sepakat sama yang kata lu Bang. Jadi poinnya adalah as long as dia semangatnya untuk growth dan nantinya dia memberi impact, bentuk produknya apapun, kita sepakat itu nggak masalah gitu. Cuman kan pada akhirnya menurut gue tetap walaupun dia usaha kuliner, pada akhirnya pun dia berbasis produksi kan, ada manufacture-nya di sana gitu. Jadi Ya, gue masih percaya kayak ya kopi kenangan itu kenapa menarik karena dia membuat bisnisnya ada digitalnya, ada manufacturingnya gitu kan. ya. Jadi inilah yang memang saat kita hanya memprioritaskan jualan instead of produksi, ini jadinya kopong gitu kan. Kita bicara 4.0, 3.0, tapi 2.0-nya lupa gitu kan. Sehingga akhirnya digitalisasi marketplace akhirnya 80% produknya impor gitu kan. Ya. Itu kan yang kita tidak inginkan itu kan. Yang kita Ya, tidak ya, inginkan ya. growth-nya besar tapi akhirnya dia cuma jualan gitu. Dia ngambil margin jadi rent seeker doang gitu. Jadi Oke. kita oke lah kita jualan kue, McD, KFC apapun tapi ada produksi di sana kan, ada nilai tambah di sana. Tapi oke, balik ke pertanyaan tentang UMKM ini gitu. Ya betul. UMKM ini definisinya kan ada yang berdasarkan omset, berdasarkan jumlah karyawan, berdasarkan revenue, aset dan lain sebagainya. Tapi kita sepakat ada mikro, kecil, menengah sampai besar gitu. Biasanya kalau dari jumlah tuh yang gue lihat mikro itu di bawah 4 orang gitu kan. Nah, masalahnya adalah gue melihat kadang-kadang ya betul saat kita bicara UMKM ini dimensinya luas banget kan. UMKM yang mana sih yang kita bincangkan? Betul Bang. Itu kadang-kadang mindset kita UMKM tuh warung, tapi sebenarnya tuh sama Gojek pernah jadi UMKM, terus kewirus.com pernah jadi UMKM. Ya, itu kan sektor yang berbeda. Cuman artinya yang gue ingin sampaikan ke pemerintah adalah tidak semua UMKM ini harus dipaksa untuk naik kelas gitu. Jadi bahkan radikal gue adalah sebagian usaha mikro dan usaha kecil ditutup aja disuruh bangkrut gitu, kita matikan gitu. Kenapa? Karena gini, selalu yang namanya inkubator, pelatihan, dan lain sebagainya kan cuma 3 kan. Access to capacity, access to finance, access to market gitu. Nah, access to capacity atau capacity building dan pelatihan dan lain sebagainya ini kan nggak instan gitu Bang. Lu sendiri sering kali ngisi di pelatihan yang kadang-kadang kita passionate ngajarnya, kita tahu anak yang kita ajar tuh ngerti dan dia akan dapat inspirasi dari kita, tapi kadang-kadang kita yaudah yang penting gue dibayar, gue tahu pesertanya juga zong nanti setelah selesai acara ini dapat sertifikat, dia nggak dapat apa-apa gitu. Nah ini yang jadi kritik gue gitu. Kita memaksakan semua UMKM naik kelas dengan pelatihan niatnya capacity building, dilanjutkan dengan akses to market, akses to finance, tapi capacity ini nggak bisa di-building gitu. Bukan gue meremehkan, tapi capacity ini kan human capital theory, ini akumulasi, path dependency gitu. Jadi ya teman-teman maaf gitu, teman-teman SMK gitu ya, solusinya bukan berentrepreneur, tapi pemerintah sediakan lapangan kerja kata gitu. Jadi jangan dibalik-balik gitu, jangan dibalik-balik gitu. Jadi itulah kritik gue adalah to some extent gue baca satu paper informality to formality ini satu hal yang susah gitu Bang. Jadi 90% bisnis yang besar itu World Bank yang bikin papernya, 90% bisnis yang besar dari awal itu dia dari sektor formal. Jadi dari awal dia daftar, dia dapat NPWP, dia dapat PT atau CV. Instead of awalnya informal terus dipaksa untuk naik ke formal gitu. Karena kebanyakan bisnis informal kan ya cuma buat survive kan. Dia disuruh formalisasi nggak mau lah, gue harus bayar pajak gitu kan. Jadi memaksakan usaha-usaha mikro ini untuk naik kelas, kata gue to some extent, kalau salah sasaran, ini jadi effort buang-buang biaya. Teman-teman usaha mikro kayak gitu, biarin aja gitu. Bahkan kalau bisa, kalau ada pekerjaan, tukang bakso itu lebih milih jadi karyawan pabrik daripada jadi tukang bakso gitu. Ini hipotesis gue ya, kita harus wawancara tukang bakso itu gitu. Cuman poinnya adalah, kenapa sektor informal kita begitu besar? Kenapa banyak orang bikin usaha mikro buka warung? Karena nggak ada pekerjaan, sesimpel itu gitu. Jadi artinya program-program UMKM nih kayak kemarin pemulihan ekonomi nasional 600 triliun, 400 triliunnya untuk UMKM dan lain sebagainya. Kita harus bertanya kembali, ini duitnya efektif atau enggak sih? Atau cuma memperpanjang usaha mikro tukang bakso
jangan dikasih pinjaman modal gitu. Itu bubarkan aja bisnisnya di masa pandemi ini, kasih BLT aja, cash buat dia hidup dari hari ke hari gitu. Jangan-jangan kayak gitu. Wah, ini Jadi menurut ekstrim gua nih. Ekstrim. yang harus kita redefinisi sebenarnya bukan programnya, tapi objek programnya. Daripada anggaran pemerintah, anggaran CSR, fokusnya kampus, effort untuk 100 peserta, yang kita nggak tahu yang mana yang akan besar, mendingan kita fokus ke 10 peserta yang udah kita cherry picking, kita picking the winner, mana yang kira-kira akan prospektif gitu. Oke. Sehingga effort kita lebih besar, pinjamannya lebih besar, programnya lebih besar, tapi 10 ini kita monitoring supaya nanti dia memberi dampak untuk 90 orang yang tidak kita beri program ini. 90 program ini akan dapat multiplier efeknya, either mereka tetap bisnis, mereka jualan bala-bala ke masyarakat, atau mereka menutup bisnisnya jadi karyawan 10 orang yang bisnisnya berkembang ini. Jadi logikanya seperti itu. Jadi entrepreneurship not for everyone. Kata Esther Duflo, pemenang Nobel juga, simply it's because it is hard gitu. Ya statistically speaking 4%, 10% yang jadi entrepreneurship dan sukses itu sedikit gitu. Jadi ngapain kita membuang effort kita memaksakan semua orang naik kelas? Sebagian tuh nggak jadi karyawan aja, nggak ada yang salah kok dengan jadi karyawan. Yang salah itu adalah ketika pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan dan memaksa semua orang jadi entrepreneur lewat program OKOC misalkan, nggak, gue sebut merek ini ya. Nanti gue kasih tit gitu. Ya gitu sih Bang, menurut gue. Jadi lebih ke refocus aja sih, refocus dengan dengan effort yang ada gitu. Oke, nah jadi gue ada satu kalimat lo yang gue cenderung lebih setuju ya, yaitu adalah refocusing terhadap objek yang disasar. Yes. Kita tahu ya, untuk mencapai output yang bagus tuh ada dua faktor, ada input, ada proses. Itu as simple as that lah ya, ada input, ada proses, ada output. Dan kalau kita berbicara outputnya dampak ekonomi, tadi kita udah bicarakan kan bahwa dampak ekonomi ini tidak ada hubungannya kalau kita produknya, ya kan, terkait dengan geografinya dan sebagainya. Yang penting itu adalah produk tersebut terus-menerus berkembang sehingga akhirnya memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau gue setuju bahwa yang penting itu sebenarnya adalah terkait dengan input. Nah, jadi ini balik lagi ke tesis tadi, entrepreneurship itu adalah aktivitas untuk membuat bisnis, tapi ship-nya ini sangat bergantung sama entrepreneurs-nya, karena semua orang bisa berwirausaha, tapi tidak semua orang bisa mengembangkan bisnisnya jadi bisnis yang berdampak terhadap ekonomi. Nah, ini masuk ke poin yang selanjutnya nih, tesis lo ini bukan dalam artian menutup prosesnya kan, pembekalannya, tapi kita harus lebih selektif terhadap orang-orangnya, gitu kan? Yes. Siapa sih yang penerima manfaatnya ini gitu? Apakah kartu prakerja aja ya, sebut merek ya? Anggaran 5 triliun. Sorry ya, maksud gue gini, gue juga boleh buka sedikit. Ya. Mohon maaf ya, asisten rumah tangga gue, umur 14 tahun udah keluar dari kampungnya. Ya, udah keluar dari kampungnya untuk bekerja. Dia hanya lulusan SD. Dia dapat dong kartu prakerja. Nggak maksud gue. Di mana pelatihannya adalah berbisnis. Di mana dapat pelatihannya adalah digital marketing. Gue setuju banget sama lo yang tadi dikatakan bahwa it's not about the process gitu. Prosesnya pasti capacity building. Karena kita setuju bahwa untuk orang tersebut bisa naik, dia harus ditingkatkan kapasitasnya. Tapi tidak semua orang bisa kita tingkatkan kapasitasnya. Jadi ada proses seleksinya. Tanpa meremehkan mereka gitu kan, maksudnya. Tanpa meremehkan mereka, betul. Tanpa meremehkan mereka, karena agak It's sulit. Simple of priority, ya betul. Exactly. Kenapa ini menjadi simple of priority? Karena menggunakan duit negara, bro. Karena menggunakan pajak. Kita nggak bisa gamblingin pajak berdasarkan statistik yang remeh. Nah, cuman gue mau ngomong ini. Kalau menurut lo nih, menurut lo sepintas saja, sekilas saja, menurut lo orang-orang seperti apa sih yang cocok? Pertama, menarik sih pertanyaannya. Ini diskusi ya. Gue juga nggak tahu. Gue tahu jawabannya apa. Gue nggak tahu gitu. Tapi poinnya beberapa indikasi yang bisa kita tebak-tebak ya, Bang ya. Pertama tentang gue ngelihat bagaimana venture capital bekerja saat mereka mengakses siapa yang bisa dapat seed, siapa yang dapat series A, series B, maksudnya gimana mereka bisa chip in masuk ke startup gitu. Itu kan assessment metriknya bagus banget kan. Maksudnya kenapa pemerintah, kenapa pelatihan berbasis CSR, inkubator berbasis kampus tidak mereplikasi apa yang dilakukan venture capital gitu. Sehingga kita punya assessment itu banyak gitu, bukan sekedar tadi omset sekian, revenue sekian, bisnis apa gitu, tapi matriksnya itu kompleks gitu ya.
Tapi kan salah satu yang kita sama-sama tahu adalah siapanya itu, betul Bang kan? Bukan bisnisnya, bukan produknya apa, tapi siapa yang berbisnis. Itu yang kadang-kadang jadi salah satu assessment yang bobotnya tinggi di venture capital. Jadi gue iseng, ya biasalah kalau kita peneliti kan iseng ya Bang ya. Tapi kalau harus nulis sampai ke jurnal, ke paper gitu, males gitu kan. Tapi gue pakai statistik bego aja gitu. Gue ngambil tuh data-data startup dari Crunchbase, itu udah dapat seed funding berapa, series A berapa gitu ya. Dan founder-foundernya, kita bisa nge-grab data mereka dari LinkedIn kan. Mereka lulusan mana. Yang menarik pertama, gue menemukan tidak ada hubungannya S1, S2, atau S3 dengan kesuksesan bisnis. Kesuksesannya itu dalam in terms of dapat funding ya. Jadi mau lu S2, S1, S3 nggak masalah. Artinya itu nggak ada masalah. Tapi lulusan mana, ternyata ini masalah. Jadi lulusan luar negeri itu, dia lebih besar peluangnya untuk dapat sindanaan. Gitu. Nah kita nggak tahu, ini korelasi ya. Kita nggak tahu kausalitinya apa. Gitu. Terus gue ngegali tuh ke temen yang founder startup gitu. Dia nanya, apa sih hubungannya lu lulusan Harvard, lulusan kampus luar negeri? Ya kadang-kadang VC juga bias gitu kan. Oh dia lihat luar negeri, dia mau invest ke sana karena lu sesimpel lu lulusan Harvard gitu. Tapi poin yang ingin gue sampaikan sebenarnya ini jadi PR buat orang terdidik gitu kan. Lu lulusan luar negeri, lu lulusan kampus ternama di Indonesia, kampus negeri gitu. Sebenarnya peluang kita untuk sukses menjadi entrepreneur dengan growth-nya tadi ini lebih besar gitu, sehingga ya memang betul gitu semangatnya kita di SBM gitu ya, memaksa orang jadi entrepreneur karena peluang suksesnya besar gitu. Itu pertama mengenai tentang kampus gitu ya. Kampus itu sebetulnya sangat membentuk gitu. Jadi artinya prioritas salah satunya profilnya adalah ya harus universitas gitu. Ya lagi-lagi tanpa meremehkan yang tadi ya teman-teman SMK ya itu nggak apa-apa, cuman kewajiban pemerintah lebih ke menyediakan lapangan kerja daripada mendorong mereka jadi entrepreneur. Itu seolah-olah cuci tangan kan. Gue nggak punya lapangan kerja, udah lu jadi entrepreneur aja gitu kan. Jadi menurut gue lulusan kampus. Yang kedua, yang menarik menurut gue, ya ini juga belum dicek robustnya ya. Cuman ternyata mixing founder juga penting gitu Bang. Antara manajemen, bisnis dengan engineering gitu. Karena engineering doang, yang gue dapat dari yang gue run statistik itu, founder yang lulusan manajemen, lulusan economics itu lebih besar peluangnya untuk dapat pendanaan gitu. Nah ini menarik kan, selama ini orang udah ngehina-hina MBA ya lo di podcast MBA gitu ya, tapi lo nge-switch juga kan betapa ada kok edit value-nya MBA ini gitu. Nah ini yang gue dapat gitu. Engineering oke, dia punya produk yang oke, tapi lulusan bisnis, lulusan manajemen ini bisa masuk di sana untuk membantu menggrowth bisnisnya. Nah itu kalau bukan lulusan abal-abal gitu. Jadi artinya komposisi founder juga penting nih gitu untuk kita bisa mengakses nih siapa saja, engineering toh, manajemen toh, enggak, kita harus gabung gitu. Karena toh ternyata founder startup terbanyak di Indonesia ketika gue ngeran itu dari 300-400an startup yang sudah sampai fase seed, paling banyak itu lulusan ITB memang. Cuman kesatunya itu dari elektroinformatika gitu. Jadi memang ya di satu sisi teman-teman engineering ini canggih-canggih gitu kan, tapi juga setelah kita lacak ternyata ada founder yang backgroundnya manajemen, backgroundnya economics ini juga penting. Jadi mix sih menurut gue. Jadi gue agak bisa ngejudge engineering lebih bagus, manajemen lebih bagus, tapi ketika mereka mix gitu ya, ini akan jadi satu tim yang solid. Jadi itu sih menurut gue, menurut lo apa lagi? Kata gue ya apa aja ya, pertanyaannya kan balik lagi ke, jadi siapa yang paling layak untuk kita prioritaskan? Menurut gue lulusan kampus, yang kedua adalah di mana komposisi foundernya itu ada manajemen, ada engineering juga, sehingga ketika kita mainin, ketika si capacity building ini fokus ke tadi bisnis model canvas, fokus ke growth hacking, design thinking dan lain sebagainya, si teman-teman manajemen ini udah punya basicnya gitu. Tapi teman-teman engineering ini melengkapi dengan kualitas value dari diferensiasi produknya itu. Ya normatif sih, nggak tahu menurut lu apa lagi? Gue pikir it's a start sih itu ya, karena kalau kita lanjutkan itu nanti akan masuk ke idenya, akan masuk ke kemampuan eksekusi, akan masuk ke strategi dan sebagainya. Jadinya ujungnya complete pitch deck. Jadi bikin pitch deck kan gitu kan. Tapi betul penting kan, maksudnya assessment itu penting banget kan gitu. Ya, dan poin utama lo itu adalah bukan hanya pertama individu, setiap individu itu di assessment terhadap individu dan assessment terhadap timnya. Nah, kalau gue melihatnya begini bahwa gue juga setuju gitu bahwa kalau kita melihat data secara statistik, berpendidikan tinggi itu memiliki persentasenya untuk menjadi entrepreneur sukses itu jauh lebih tinggi.
Ya, dan kita berbicara sukses ini, nah ini juga nih, ini emang kalau kita berbicara di dunia sosial ya agak susah ya, karena kita sering Ukuran itu ukuran itu debatable ya. debatable dan harus sangat spesifik gitu, karena kalau enggak tuh agak-agak bahaya. Kalau tadi saya katakan sukses gitu ya, itu let's say dia berhasil mengaccomplish 3 to 5% of the market, misalnya gitu. Ya. Nah, jadi sehingga orang jualan jilbab, omset 20 miliar setahun, itu nggak sukses kalau by that definition. Karena kan marketnya jilbab sendiri mungkin nggak over 50 triliun, kita ngambil 3 sampai dengan 5%, kita berbicara 9 sampai dengan 15 triliun setahun. Ya. Cuma kan agaknya di Indonesia ini kan baru punya omset 10 sampai 20 miliar udah jadi hero kan gitu kan. Ya. Dan as an individual dia udah tajir gitu. As an individual, makanya gue mau put forward ya definisi sukses ini biar kita nggak terlalu diserang nih ya. Gue agaknya kayaknya gue takutnya nih baru pertama kali keluar langsung diserang di mana-mana nih. Jadi definisi sukses yang gue anut itu adalah at least dia bisa grab 3 to 5% lah of the market share. Ya, jadi itu. Jadi orang-orang yang mampu untuk menaikkan bisnisnya jualan bala-bala sehingga bala-balanya dia at the end of the day mampu menggrab 3 sampai dengan 5% pasar snack misalnya. Ya artinya omsetnya kita berbicara 3 triliun rupiah. Nah, kalau gue melihat kalau gue lebih melihatnya mungkin agak sulit kalau kita melakukan proses namanya seleksi. Ya, karena seleksi ini ya menurut gue seleksi ini ujung-ujungnya itu kita bergantung sama input yang berhasil kita dapatkan. Ya. Nah, kalau gue lebih melihatnya adalah bagaimana kalau misalnya kita menentukan parameter. Jadi lo siapapun baru bisa dapat jika memenuhi parameter ABCDEF. Jadi dari awal pendaftarannya udah kita potong ya. Jadi lo parameternya ini gitu. Parameter lo adalah ini gitu. Kalau lo nggak memenuhi parameter ini gitu kan, baik. Misalnya kita bisa menggunakan parameternya tadi pendidikan tinggi, parameternya parameter tim, kita bisa menggunakan parameter terkait dengan inovasinya, kita bisa menggunakan parameter terkait dengan knowledge-nya, ini agak penting nih. Ya, knowledge-nya itu seperti apa, nanti ada assessment-nya. Nah, kalau kita menggunakan parameter, sehingga orang-orang itu senantiasa bisa berjuang. Ya, bisa berjuang, siapapun bisa berjuang untuk memenuhi parameter yang layak tadi. Gitu. Nah, setelah mereka mencapai parameter yang tadi, barulah kita seleksi. Jadi kalau gue ya, jadi kalau gue tuh kayak there has to be a pre-selection, di mana orang memenuhi dulu suatu parameter, baru dari parameter dilakukan. Karena kalau yang gue lihat sekarang ini prosesnya kalau kita berbicara program entrepreneurship, ini menyebarkan luas tanpa menyebarkan secara luas program tersebut, pendaftaran dan sebagainya, di mana tujuannya adalah menseleksi sekian. Kalau gue bisa nggak sih kita memunculkan suatu program di mana kayak seperti UMPTN gitu. Ya lo harus berjuang dulu, memenuhi dulu semua kriteria seleksi ini. Kalau lo berhasil tembus, baru kita saring gitu. Nah itu kan itu berarti kita benar-benar memproses. Nah itu menurut lo gimana? Bagaimana proses yang dalam bayangan lo gitu? Karena kita udah mengkerucutkan nih bahwa untuk mendapatkan dampak ekonomi output, prosesnya tetap mau nggak mau harus capacity building terhadap individunya, karena individunya yang matters, bukan bisnisnya, bukan tipe produknya. Nah sekarang kita masuk individunya, untuk bisa menghasilkan, untuk bisa kita menseleksi individu yang matters nih, bagaimana prosesnya kan gitu kan? Betul. Gitu. Bayangan lo seperti apa? Ya, gue sepakat sih kata lu Bang. Jadi benar sih dari awal juga kita kadang-kadang ngejaring semua, barulah nanti diseleksinya sendiri kita bingung gitu karena terlalu besar spektrumnya gitu kan. Justru dengan kita membuat parameterisasi dari awal, itu kita juga udah mempersempit itu kan. Jadi yang daftar betul-betul yang memenuhi parameter-parameter yang kita buat sehingga seleksinya akan lebih mudah juga buat kita gitu kan. Nah, yang ini gue lagi masuk lagi ke hakikat ya, karena kalau awal gue sebenarnya bicaranya fundamental gitu. Karena kalau untuk assessment itu ya itu kita bisa pikir bersama. Peran gue yang lebih fundamental adalah ini jadi kritik buat kita juga sebenarnya Bang. Jadi seefektif apa sebetulnya program capacity building ini gitu, program inkubator, entrepreneurship, apa istilahnya, akselerator atau pelatihan, pendampingan dan semua buzzword itu gitu ya. Karena ya jangan-jangan dari awal parameter asesmen kita udah buat adalah mereka udah bisa, sehingga
yang isinya ini udah lebih ke funding, udah lebih ke akses to market, sehingga bab satunya itu udah nggak kita perlukan gitu. Jadi gue baca satu paper, jadi satu paper dia itu bikin evaluasi semacam randomized control trial, itu lebih kayak uji statistik lah gitu ya, kalau buat yang pendengar awam. Jadi poinnya adalah dia menguji success rate, nah suksesnya nanti kita definisikan ya, antara yang peserta inkubator dengan yang tidak ikut inkubator. Nah, dia datanya di US pakai data sekitar 20 ribuan perusahaan. Artinya valid gitu kan. Karena kalau kita cuma ngakses 50 perusahaan, terus kita bilang ikut inkubator, terus kita bilang ya 25%-nya berhasil, itu kan kecil gitu ya. Nah, dia pakai angkanya besar, dan dia pakai RCT. RCT dalam arti dia menguji control group sama treatment group. Treatment groupnya yang ikut inkubator, control groupnya yang enggak gitu. Dengan profil yang sama gitu. Jadi artinya kan nggak akan ada bias-bias lainnya gitu kan. Yang dia dapatkan salah satunya adalah success rate-nya gue lupa apa ya, cuman betul success rate ini debatable apa saja ya. Seingat gue cuman nilai pertumbuhan sales growth. Yang kedua adalah survival rate itu berapa tahun dia sampai mati gitu ya. Nah, salah satu yang gue ingat adalah, iya betul, yang inkubator ini dalam short term dia ini lebih sukses dalam arti penjualannya lebih banyak gitu ya, karyawannya lebih banyak, ngerekrut karyawan lebih cepat, lebih besar. Tapi dalam waktu 10 tahun itu kelihatan yang lulusan inkubator ini lebih stagnan dibandingin yang lulusan non-inkubator. Nah, analisis si penulis itu dia bilang, kenapa? Karena yang lulusan inkubator ini, dia terlanjur berada di zona nyaman. Dari awal udah disuapin, dari awal udah ada networknya. Sehingga ketika short term, dia kelihatan lebih melesat, karena dia startnya beda gitu. Tapi di waktu 10 tahun, dia ini melambat, karena udah ya dari dulu gitu-gitu aja zona nyamannya. Nah, ini jadi autokritik buat gue kadang-kadang mikir, sebenarnya kalau kita lihat nih lulusan program-program ini yang sukses apa sih di Indonesia gitu. Oke lah, kita bilang Y Combinator, kita punya Payfast, kita punya apa gitu. Tapi rata-rata kalau kita mapping teman-teman startup yang jadi di Indonesia, kan itu bukan lulusan inkubator sebetulnya, bukan lulusan acara-acara seperti itu gitu. Nah, sekarang juga Telkom lagi redefinisi kan, gimana Amuba, Indigo bisa nyambung ke MDI, gimana alur mereka ini jadi gitu. Tapi selama ini kan ada kritik ke sana bahwa lulusan program-program seperti itu tuh nggak ada yang jadi gitu. Nah, ini jadi autokritik sebenarnya buat para pembuat program gitu ya. Apa sih ya nilai ukurannya juga nggak sekedar setelah lulus 6 bulan, 1 tahun, tapi kita harus betul-betul monitoring kan, maksudnya 5 tahun ke depan ini masih jadi nggak sih bisnis ini gitu. Jadi artinya menurut gue kita harus redefinisi kembali gitu. Pendampingan, inkubator dan lain sebagainya, gue sepakat yang harus kita fokuskan adalah akses pada pasar, akses pada modal. Cuman capacity building ini sejauh mana sih kita harus dalami itu gitu. Jangan-jangan itu adalah tugas perguruan tinggi, tugas SBM, tugasnya BINUS, tugasnya UNPAD, tugasnya UI, membangun profil entrepreneurship mereka gitu. Entrepreneurship dalam artian skill, hard skill, business model dan lain sebagainya, atau entrepreneurship dalam mindset gitu kan, mindset to grow dan lain sebagainya. Jadi ya itu gue sekarang lagi ada di fase skeptis itu, karena gue selama ini pelaku yang ngadain acara inkubator bootcamp gitu kan, secara profit itu menarik buat gue sebagai pembicara atau penyusun acara gitu, cuman secara nilai kesuksesan gitu, apalagi masuk ke pemerintah gitu ya, ini udah pakai duit pajak gitu ya, program-program seperti ini apa sih yang harus kita jadikan prioritas gitu. Ya jangan-jangan memang udah lebih banyak ke kredit, lebih banyak ke akses pasar, karena tadi parameter seleksi awalnya udah bener, sehingga capacity building itu nggak perlu jadi priority gitu. Ya ini sangat debatable sih ya, maksudnya gue juga belum sampai pada kesimpulan apa gitu. Jadi kalau gue mau raise issue ini, kita udah setuju ya bahwa dari diskusi kita ini output dipengaruhi oleh proses dan input, dan tadi kita udah setuju bahwa input ini agaknya akan ada suatu parameter tertentu yang harus dipenuhi untuk dia baru bisa, kalau gue menyebutnya itu sebagai qualifying level. Jadi ada parameter untuk dia hanya terkualifikasi, masuk menjadi kualifikasi awal untuk dia bisa mulai berjuang. Ya. Jadi bukan berarti kalau dia udah lulus parameter dia pasti sukses, gitu kan, nggak semua anak ITB atau UI atau negeri yang lulus itu ujungnya sukses, nggak kan? Tapi dia memiliki suatu, dia udah memenuhi suatu standar kriteria untuk dia bisa berjuang dan dia bisa berjuang
dengan suatu advantage yang lebih dibandingkan normal population. Ya. Nah, kita kan set parameter itu kan untuk agar supaya orang-orang ini terseleksi. Nah, dia baru bisa berjuang. Jadi kalau gue melihatnya begini, ini balik lagi. Menjadi pertanyaan adalah kenapa kita nggak bisa menjaring orang-orang seperti Nadiem, orang-orang seperti William Tanuwijaya, yang Karena masuk ke mungkin dalam mereka tidak inkubator butuh kita. itu. Nah, Karena mungkin mereka itu tidak dia. butuh. Karena mereka mungkin nggak butuh. Setuju. Ya. Mereka tuh nggak butuh dalam artian quote-unquote si capacity building tadi. Yes. Ya, sedangkan mungkin yang mereka butuhkan itu adalah suatu hal yang di luar capacity building, yaitu si jaringan-jaringan ke investor apa dan sebagainya, akses market atau enggak terkait dengan strategic untuk membantu mereka dalam hal strategic advantage perusahaannya gitu, key partnership. Yang contohnya mungkin ditawarkan Y Combinator gitu ya. Yang contohnya ditawarkan sama Y Combinator, di mana salah satu diantaranya adalah Y Combinator kan menggaranti kalau nggak salah ya, tapi correct me if I'm wrong ya. Begitu Anda lulus Y Combinator, Anda udah digaranti minimal valuasi Anda sekian juta dolar. Ya. Dia masuk kalau nggak salah 300.000 itu sekian persen saham. Jadi betul valuasinya udah dia. Dan Y Combinator berjuang untuk meningkatkan brandnya agar supaya brand promise-nya Y Combinator tadi bisa di-accept sebagai standar normalnya, sebagai suatu standar bagi VC. Sehingga VC nggak akan mendebate gitu, lulus Y Combinator. Nah itu kan brand promise yang kenapa orang terus-menerus mau masuk ke dalam Y Combinator, karena mereka memiliki brand promise tadi gitu. Ya. Bahwa dan mereka berhasil mewujudkan brand promise-nya. Jadi kalau kita balik lagi dengan tadi thesis lo bahwa inkubator itu kok agak-agak skeptis sekarang. Mungkin karena inkubator brand promise-nya ini agak berbeda gitu. Brand promise-nya sendiri itu bukan dalam hal suksesnya venture capital, lebih ke arah capacity building tadi. Sehingga kalau banyak inkubator yang ada, kok fokusnya itu ngadain training, ngadain seminar, karena that is the easiest way to do. Ya, dan nyediain co-working space. Karena itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Ketimbang membangun sebuah brand promise sekuat Y Combinator. Ya. Di mana orang memiliki confidence level yang sangat tinggi, kalau Anda lulusan Y Combinator, maka Anda minimal sekian. Dan agaknya inkubator-inkubator kebanyakan majority bahkan ya, mungkin di kita sendiri ya, itu mereka belum bisa bertransisi ke arah inkubator / venture capital. Jadi menggarantinya lebih ke arah sukses terkait dengan venture-nya itu sendiri. Nah, cuman ini gue pernah berbicara itu dulu ya. Terus di debat, kalau Y Combinator kan enak, yang daftar banyak. Nah ini kan telur sama ayam jadinya kan. Iya kan, mana yang duluan nih menghasilkan lulusan yang baik untuk kemudian masyarakat melihat dan akhirnya menambah jumlah orang yang masuk ke dalam proses seleksi Anda, atau Anda melakukan proses seleksi yang masif duluan padahal brand Anda belum terkenal, kan gitu kan? Yeah. Nah kalau gue melihat historinya dari Y Combinator dari pertama kali ya memang Y Combinator itu berdiri di atas pijakan para pengurusnya sendiri adalah mantan praktisi yang sukses. Iya. Gitu. Dan mereka memiliki network dan mempekerjakan kayak Michael Siebel, Sam Altman, terus kita Adora Chung, mantan dari Homejoy. Mereka semua itu adalah orang-orang yang memang sudah pernah masuk ke dalam ke dalam dunia quote unquote startup atau apapun bisnis yang akan diinkubasi dan menjadi sukses di situ. Yep. Nah, gue mau memberikan satu lagi bro tantangan on that premise, coba lo lihat para direktur inkubator berapa persen sih yang menjadi seorang startup-preneur? Ya kan, berapa persen yang sebenarnya mereka itu masuk dalam kategori sebagai pelaku bisnis tersebut yang mereka inkubasi, yang mereka sukses di sana. Ya. Nah itu yang akan menarik, karena kalau dari hasil risetnya gue sedikit banget. Bahkan to be honest, kebanyakan inkubator itu si pengurusnya ataupun CEO-nya itu nggak punya latar belakang sukses. Nah ini kriteria suksesnya, sukses di level yang memang berdampak bagi ekonomi. Ya. Gitu. Jadi dia sukses karena dia bikin sebuah bisnis apa dengan omset 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar setahun gitu. Belum sampai dengan sukses
bisa mendapatkan market share sekian persen gitu. Nah itu yang menurut gue menarik. Jadi balik lagi bukan inkubatornya kalau menurut gue. Ya bukan inkubatornya, tapi lebih ke arah si pengurus inkubatornya ini yang sebenarnya kita lihat gitu, dia memiliki nggak kapasitas untuk bisa mendevelop program yang cocok. Karena apa ya? Karena balik lagi tiap orang kan needs-nya beda ya. Ada yang butuh capacity building, ada yang butuh untuk di scale gitu kan. Nah, tapi gue ada sedikit ini ya. Kenapa capacity building itu menurut gue agak penting juga tetap di dalam inkubator ya. Karena begini. Kadang kita menemukan yang disebut namanya diamond in the rough. Nah ini kan memang outliers ya. Kayak misalnya Brian Chesky, foundernya Airbnb, itu jadi tolak terus sama venture capital sampai 70-an. Breakthrough-nya itu kan saat masuk ke Y Combinator kan. Ya, kebetulan masuk inkubator yang tepat gitu ya. Kebetulan masuk inkubator yang tepat, di mana isinya itu adalah orang-orang yang memang punya pengalaman dan memang sukses di bidangnya, ya kan? Sehingga terjadilah leap yang sangat besar gitu. Iya. Nah jadi ya memang kita kalau berbicara ini tuh nggak cukup bro sejam bro. Nggak bisa. Nggak habis karena panjang bro, karena panjang banget. Tapi gue nambahin dikit itu bang tentang itu. Ya gue sepakat. Oke, kalau kita bicara inkubator atau program pendampingan atau apa itu namanya, memang kita harus melihat aktor-aktor di baliknya ya. Oke lah, memang kalau kita mapping banyak kan, ada yang berbasis kampus, ada yang berbasis perusahaan gitu ya. Ya Mandiri punya, Telkom punya, ada yang memang berbasis ya let's say betul-betul kayak Y Combinator kan, mereka tuh memang praktisi yang concern ke sana gitu, atau bahkan dia bisa nge-link ke visi, atau berbasis pemerintah juga kayak startup digital, 1000 startup digital dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita harus diskusi lebih panjang lagi nih, karena masing-masing karakteristiknya berbeda gitu kan. Cuman ya karena kita berasal dari kampus gitu ya, gue melihat sebenarnya kampus ini punya peluang yang besar sih menurut gue. Gue sepakat ketika kekurangan dari kampus ini kan ya kita baca paper, kita baca teori, tapi sebenarnya kita bukan praktisi gitu kan. Ya ada sebagian dosen yang praktisi, tapi kan secara full time dia sebenarnya mengajar meneliti. Sampingannya mungkin bisnis atau dia pernah berbisnis. Tapi kan sebenarnya apa yang jadi potensi dari kampus adalah dia itu bisa connecting the dots sih menurut gue gitu. Jadi sebetulnya ya let's say bicara ITB contoh kasusnya, kita punya gitu kan orang-orang di luar sana lulusan founder yang terbukti dan lain sebagainya yang sebenarnya mereka mau mencurahkan energi dan tenaganya untuk membantu gitu. Cuman belum dipanggil aja gitu kan. Dan gue sepakat menurut lu memang dosen ini bisa bantu jadi konseptor, bisa membantu mendesain gitu. Tapi betul kita butuh full-time pengurus full-time yang dibayar dan profesional mengurus itu gitu kan. Bukan setengah waktu kayak teman gue di School of Business di Leeds gitu katanya. Inkubator kampus Leeds University itu bener dia digaji aja profesional full-time kerja untuk inkubatornya gitu. Nah, tapi gue ngeliat memang kampus ini kan talent pool sebetulnya. Jadi gue masih menaruh harapan dalam inkubator berbasis kampus selama betul kata lo tadi dikelola profesional, di mana si dosen-dosen akademis itu jadi connecting the dots-nya gitu. Menghimpun para alumni-alumni yang punya duit, punya jaringan, punya profil dan lain sebagainya untuk mau bareng-bareng ngerjain ini bersama-sama gitu. Nah, ini belum lagi ya kita berbicara inkubator berbasis pemerintahan, berbasis korporasi dan lain sebagainya. Cuman ya to some extent betul kata lo tadi kita butuh diurus profesional dan ada connecting the dots di sana. Kita menghimpun banyak orang untuk terlibat di sana gitu. Ya, gue itu setuju banget. Kan kebetulan kan gue terlibat di dalam ini ya perancangan peraturan Menteri Ristek Dikti tentang manajemen inovasi perguruan tinggi. Itu tahun 2018. Kebetulan gue nulis itu peraturan. Kalau gue boleh sombong sedikit deh. Ya kan gue tuh word by word tuh pertama kali gue menulis namanya policy lah. Dan itu agak, kalau suatu hari lo menjalankan itu agak menarik lah. Dari menimbang, ininya ketentuan umumnya, pasal-pasalnya seperti apa dan sebagainya. Nah, substansinya salah satunya adalah poin yang tadi lo katakan. Itulah kenapa gue agak lama itu debatnya itu. Bahkan bukan hanya debat ya, politik di belakangnya pun agak kuat ya. Gue memasukkan satu ayat yang gue firmly believe bahwa sehingga gue memasukkan suatu ayat yang berbunyi bahwa sumber daya itu bisa melalui pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama. Tapi itu sempat didebat. Presentasinya agak tinggi. Kenapa? Karena begini, karena agaknya banyak juga dosen-dosen di dalam yang merasa bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk mengurusi ini. Salah. Profesor, dokter ini kan kompetensi. Ya. Kompetensi untuk mengurusi
inovasi ini dan mereka menjadi orang yang tepat untuk mengurusi itu. Nah itu kalau gue sih melihatnya adalah lebih ke arah ego sektoral sih, di mana banyak orang yang merasa bahwa mereka tuh butuh, mereka tuh mampu. Nah jadi gue setuju sih sebenarnya sumber daya yang mengurusi prosesnya pun. Jadi tadi ya input, proses, output kayak kita udah bahas tiga-tiganya. Output kita udah bahas bahwa yang kita maknakan entrepreneurship yang berdampak dampak itu kalau kita berbicara dia memiliki ujungnya memiliki suatu substansial market share. Ya, jadi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi dia benar-benar mampu menggrab suatu market share yang cukup substansial. Itu dampak. Ya, jadi mau jualan pecel lele ya nggak apa-apa gitu. Kalau market share-nya pecel lele di Indonesia itu 10 triliun atau 20 triliun itu total marketnya, ya pastikan pecel lele lo ujung-ujungnya let's say 5 triliun gitu. Karena kalau cuma pecel lelenya 100 cabang dan omsetnya ujung-ujungnya baru 50 triliun, 50 miliar, 60 miliar udah merasa puas, ya itu sebenarnya tidak memiliki dampak terlalu signifikan terhadap ekonomi. Nah, gue nggak tahu, itu silakan tuh lo kuantifikasi itu tuh. Itu tugas lo tuh sebagai ekonom tuh. Kuantifikasi minimum tuh berapa sih untuk disebut dampak ekonomi gitu. Iya. Ya kan, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, gue tadi lupa lagi mau berbicara terkait dengan dampak. Ini udah hampir sejam lebih nih, jadi gue harus adakan. Iya. Jadi terkait dengan dampak, York, ini gue agak lupa tadi mau ngebahas. Ada muncul di kepala gue, tapi gue nggak gue mention. Si tukang bakso itu kalau dikumulatifkan, dia menghasilkan dampak. Nah itu. Kalau si usaha mikro itu, ya, itu dikumpulkan, ya, di clump jadi satu, itu berdampak. Karena kalau ini dihilangkan, tiba-tiba akan hilang sekian besar ekonomi di Indonesia. Tapi ya itu menurut gue patut untuk dipertanyakan ya. Itu patut dipertanyakan gitu. Karena kita dari tadi berbicara masih on the individual level, belum sampai ke cluster atau grup agregat. Kalau agregat ini berpengaruh atau tidak. Nah itu jadi terkait dengan output ya. 2 poin kita simpulkan. Satu, dampak itu harus dilihat dari market share, bukan hanya terkait dengan omset individunya. Yang kedua adalah menarik untuk kedepannya kita lihat terkait dengan dampak agregat ya sebagai eksekutif. Kemudian proses. Dan tentu harusnya agregat itu harus masuk ke indikator ekonomi ya, maksudnya naikin dan maksudnya bisa dibagi ke region level kan, maksudnya naikin nge-elevate pemasukan di kota tersebut, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru. Nah itu kan agregat itu kan multiplier efeknya itu. Jadi ketika market share bicara individual level bisnis, tapi kita bicara agregat, apa efeknya secara tidak langsung untuk aktivitas ekonomi yang lain gitu. Iya, karena gue agak kebayang nih kalau tiba-tiba pecel lele kita tutup semua, itu jangan-jangan dampaknya terhadap kolam-kolam lele lah, inilah, itu semua tutup semua. Jualan pakan ke belakangnya kan, jadi agregat itu agak menarik kita lihat. Nah tadi udah output dah, sekarang proses kita juga tadi berbicara ya dalam rangka untuk menciptakan entrepreneurship yang berdampak terhadap ekonomi. Proses kita udah berbicara bahwa proses itu is not solely about capacity building tadi ya. Dan bahkan ternyata lu sendiri mengatakan secara bukti empiris banyak mereka yang tidak melalui proses capacity building justru setelah 10 tahun mereka malah lebih sustain bisnisnya kan gitu kan. Si proses, dan banyak yang tidak membutuhkan, yang contoh Nadiem, William Tanuwijaya, mereka mungkin nggak masuk dalam capacity building gitu. Artinya proses itu ya nggak semata-mata hanya capacity building, tapi harus ada other processes as well untuk bisa menciptakan dampak. Nah tapi kayaknya kita cukup lama bahas adalah input ya. At the end of the day mitos entrepreneurship ini bisa didebunk manakala kita berbicara entrepreneurs yang seperti apa gitu. Karena kalau kita berbicara entrepreneurs itu, kita ujung-ujungnya berbicara entrepreneurs yang mampu men-scale bisnisnya sehingga memiliki dampak terhadap ekonomi. Karena kalau entrepreneurs tersebut tidak mampu untuk men-scale bisnisnya sehingga berdampak ekonomi, yang akan terjadi adalah suatu zero-sum game sebenarnya. Yang seperti yang lo katakan gitu, dia bikin jualan Thai tea, besoknya ada yang jualan Thai tea di sebelah kanan, ya ujung-ujungnya orang tadinya beli A, sekarang beli B gitu. Nggak berdampak apapun terhadap pertumbuhan terkait dengan ekonomi sisi regional. Wow, gila men, udah sejam lebih. Edan. Oke, tapi sebelum kita tutup ya, lo ada ini nggak? Ada closing statement nggak nih? Mungkin nanti kita harus ada, mungkin nanti kita harus ada satu sesi policy, karena kita tadi belum nyentuh policy sama sekali. Nanti lah. Benar.
Nextnya. Oke, gimana bro? Silakan closing statement. Bro. Ya, jadi poin gue, misalnya percakapan ini jangan sampai membuat para pendengar podcast ini ataupun siapapun jadi pesimis untuk berbisnis gitu kan. Ternyata susah ya jadi bisnis itu gitu kan. Menurut gue sih, kalau bisnis untuk survive, gitu, apalagi di era pandemi ya sok aja gitu ya. Semua orang wajib untuk memenuhi kebutuhan perutnya gitu. Tapi kan yang kita selalu bicara tadi adalah prioritas gitu. Prioritas pemerintah, prioritas kampus, prioritas korporat, CSR dan lain sebagainya itu harus fokus gitu. Kalau agar kita berharap impact-nya lebih besar. Nah, satu lagi yang ingin gue sampaikan tentang tanggung jawab intelektual sih. Tadi salah satu yang kita sepakati, input yang paling penting untuk menciptakan entrepreneur yang sukses tadi itu adalah pendidikan gitu. Jadi ada tanggung jawab intelektual untuk lulusan universitas, apalagi universitas yang bereputasi gitu, untuk berbisnis gitu, untuk menjadi entrepreneur, karena peluang Anda untuk growth itu lebih besar dan peluang Anda untuk menciptakan kontribusi untuk ekonomi lokal maupun nasional itu lebih besar suksesnya gitu. Jadi ya itu sih menurut gue, semoga jadi panggilan, malah teman-teman pendengar ini jadi lebih semangat untuk berbisnis gitu. Gitu sih. Mantap sekali. Oke, jadi kapan selesai S3-nya, York? Aduh, jangan ditanya itu. Tabu itu. Tabu. Oke lah bro, kalau gitu sukses selalu ya bro ya. Nuhun pisan bang. Inggris sana, dan hati-hati katanya lagi itu ya, ada COVID baru ya. COVID baru nih, doakan saja. Oke lah, siap. Stay safe kalau gitu Yorga ya. Siap. See you di Indonesia. Oke? Yo, siap. bye-bye semuanya. Bye-bye.